Selanjutnya akan kami tampilkan videonya di dalam video berikut. Hai, jadi hari ini kami ingin berkunjung ke Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi yang ada di Khatib Sulaiman. Setelah konfirmasi di administrasi, lalu kami disuruh naik ke lantai 2 memasuki ruangan tamu. Dan ini dia Bapak Triono Priyadi selaku Kepala Seksi Kerjasama dan Hubungan Masyarakat. Beliau ini sangat welcome dan humble banget. Jadi buat kalian yang masih takut buat ke kantor pajak, mulai sekarang gak usah takut lagi karena petugas-petugas di sana dijamin ramah-ramah dan helpful. Nah, sekarang kita lanjut ke sesi wawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Kaila Natasha Hawari sebagai perwakilan dari kelompok ingin mewawancarai Bapak Triono Priyadi. Bapak Trio tentang self assessment system, official assessment system, dan tentang piutang pajak. Sebelumnya Bapak maaf mengganggu. Menurut Bapak, apakah kebijakan penukaran sistem pemungutan dari official menjadi self itu memberikan pengaruh yang efektif atau tidak, Bapak? Oke, izin perkenalkan dulu, saya Triono Priyadi selaku Kepala Seksi Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Kanwil BJP Sumatera Barat dan Jambi. Nah, butuh kita sampaikan, ini tadi adik Kaila tadi, saya ditanya sama anak saya, mama kemana? Oke. Nah, terkait dengan self assessment system gitu. Nah, kita butuh tahu dulu self assessment system dalam pemungutan pajak itu kita sepakati dulu per definisi. Jadi diskusi kita ke depannya berdasarkan definisi yang udah kita terapkan di depan diskusi. Nah, di self assessment system upaya untuk pelaporan dan pengungkapan terkait dengan kewajiban perpajakannya yang nanti menjadikan itu sebagai bentuk kewajiban pembayaran pajak itu ditentukan oleh wajib pajak sendiri. Sampai di sana kita sepakat ya. Nah, jadi definisinya seperti itu. Dalam sistem itu berarti yang di-encourage adalah kesadaran wajib pajak untuk melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Nah, di official assessment itu diberikan hak kepada negara, hak kepada negara untuk menetapkan jumlah pajak terutangnya, kemudian kewajibannya itu ditentukan di depan, ditagihkan nanti ke wajib pajak seperti itu. Sampai sini kita sepakat ya, yang sifatnya official, sifatnya ditetapkan di depan oleh otoritas untuk kemudian istilahnya dikembalikan ke wajib pajak untuk dilakukan pembayaran untuk penyetoran pajaknya. Nah, sekarang kita harus tahu dulu nih sebenarnya DJP itu memakai sistem yang mana gitu sebelum nanti kita memilih untuk itu. Kalau misalkan adik-adik telisik, sebenarnya ada sistem yang ketiga itu. Ada yang tahu sistem yang ketiga? Withholding system, sifat potong pungut nantinya, potong pungut untuk jenis-jenisnya adik-adik tentu udah tahu. Ada potong pungut untuk 21, untuk 22, 23 seperti itu ya. Jadi dia memungutin penghasilan yang diberikannya untuk orang lain seperti itu, nanti diakumulasikan menjadi kekayaan dan berapa besar pemotongan pajaknya. Nah, kita sendiri harus tahu dulu kalau kita mau memilih model yang sifatnya official berarti dalam hal ini negara itu harus mempunyai istilahnya itu power yang sangat lebih dalam hal ini. Dalam hal apa? Dalam hal pendanaan, dalam hal sumber daya. Sumber daya di sini sumber daya manusianya, sumber daya untuk bisa merealisasikan officialnya tadi. Jadi orang per orang dikasihkan tagihannya, orang per orang dikasihkan tagihannya. Nah, namun dan ini kosnya tentu besar ya. Nah, sekarang ini kalau kita lihat secara garis besar penduduk Indonesia jadi wajib pajak jumlahnya banyak loh. Iya kan? Jumlah wajib pajak itu tuh jumlahnya jutaan. Pegawai pajak yang melakukan official itu jumlahnya cuma sekitar 45.000 sampai 50.000 orang gitu. Itu pun udah semua pegawai itu. Yang ngurusin rumah tangganya, yang ngurusin nggak cuma pengawasan, ada sumber umumnya, ada bagian datanya gitu kan. Sehingga kalau misalkan kita
kenakan bentuk yang official itu tanda kutip belum begitu relevan. Jadi istilahnya itu dampak perpajakan itu cuma dirasakan oleh sebagian orang, ya kan, dan itu orang-orang penghasilan besar karena energi habis ke mereka gitu ya. Tapi kalau untuk negara yang sifatnya itu tingkat compliance-nya rendah, itu bisa negara memaksakan melalui official assessment-nya tadi, karena emang udah susah banget nih orangnya, dan biasanya negara-negara yang terbelakang seperti itu emang tingkat ignorance-nya gede seperti itu, tapi risikonya biayanya gede, negara harus mau repot untuk ngurusin itu. Nah, kemudian juga untuk yang self assessment itu adalah sistem yang dipakai oleh negara maju, ya, oleh negara maju dalam artian orangnya udah well educated, teredukasi dengan sangat baik, sehingga mereka punya kesadaran untuk melakukan pembayaran, penyetoran, dan pelaporan pajaknya. Nah, Indonesia sejauh ini menggunakan self assessment. Nah, mungkin timbul pertanyaan dari teman-teman semua, kemudian pertanyaan dari Kayla, terus fungsinya orang pajak ngapain gitu? Kalau misalkan semua udah diserahkan kepada wajib pajaknya. Nah, karena kita tadi pada konsepnya, negara udah maju gitu kan, dalam modeling perpajakannya dibilang model self assessment. Nah, negara di sini ketika orang udah melaporkan, jadi masing-masing orang melaporkan versinya dia untuk laporan pajak, Nah, negara nanti melakukan pengawasan, namanya adik-adik, pengawasan kepatuhan perpajakannya, dan nanti negara juga bisa menguji laporan yang dilakukan oleh si wajib pajak. Nah, seperti itu. Jadi pada konsepnya orang ini, wajib pajak ini, dia melapor dulu, negara melakukan pengujian, benar nggak pelaporan yang kamu lakukan, seperti itu. Melihat jumlah pegawainya dan coverage dari jumlah penduduknya. Nah, sejauh ini self assessment masih untuk perpajakan pusat masih dianggap hal yang cukup comparable, istilahnya sesuai lah, cocok lah dengan modelnya kita. Nah, namun ada satu hal di mana self assessment nggak bisa diberlakukan. Nah, itu nanti kita masuk ke sisi pajak daerah. Nah, di pajak daerah teman-teman, di pajak daerah itu nanti teman-teman kan ada yang sifatnya official itu PBB. Nah, PBB itu sifatnya official artian ditetapkan oleh negara. Karena apa? Karena masyarakatnya nggak punya pengetahuan untuk penetapan, iya kan? Nah, misalkan kita punya nilai jual objek pajaknya, itu kan harus ditentukan. Nah, apakah semua orang punya ilmu untuk melakukan penilaian tadi? Nggak semua. Misalkan tadi ini Nesha ya, udah ganti nama, tadi Nesha, Leni ya, ini tadi Naila ya, Naila, ini Putri. Iya, Pak. Oke. Nah, misalkan karena keterbatasan pengetahuan, Kayla mikirnya, harga nilai jual objek pajaknya 400 juta. Kemudian Naila ngomong, itu 600 juta. Dasarnya mana? Main perasaan, nggak bisa kayak gitu. Itu harus dilakukan penilaian namanya, sehingga butuh ilmu appraisal untuk itu. Nah, ketika itulah official assessment itu kita berlakukan seperti itu. Jadi harus ada standarnya dulu. Nah, negara menentukan standarnya untuk kemudian kita bikinkan berapa pajak terutangnya kita kenakan di sana, seperti itu. Gitu ya. Nah, gitu. Nanti kalau misalnya itu, kalau ini kan nggak mau rugi nanti kan berapa pajaknya. Padahal rumahnya lebih luas, rumahnya 500 meter persegi, misalkan bangunannya mewah, ini 1 meter persegi, yang ini bayarnya misalkan 500.000, ini 1 juta, kan nggak ada berkeadilan, kurang-kurangin, nah gitu. Nah, itu dia, di sana dia bekerja ya. Oke. Selanjutnya Pak, untuk memastikan keadaan wajib pajak atau piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi, apa yang harus dilakukan oleh pihak Pemda atau Pemkot sendiri, Pak? Sebentar. Ini sebentar. Kita harus ngomongin dulu ya, Kayla ya. Dalam hal ini kita kan pemerintah pusat. Jadi kalau pemerintah pusat itu kita harus bedain nih.
pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat. Oh, baik Bapak. Nah, coba ini sekalian saya sampaikan. Untuk pemerintah pusat yang kita kolek itu adalah yang sifatnya PPH, pajak atau PPH Pak? Pajak penghasilan daerah. penghasilan, PPN, pajak pertambahan nilai, kemudian PBB, ya, tapi PBB-nya itu P5L namanya. P5L-nya itu di luar pedesaan dan perkotaan. Nah, pedesaan dan perkotaan itu diambil alih sama pemerintah daerah sejak tahun 2012. Nah, yang sekarang di Direktorat Jenderal Pajak itu yang sifatnya pertambangan, perhutanan, perkebunan, kemudian perikanan sama satu lagi enggak, itu coba ada 5 itu ya. Nah, coba nanti di searching ada P5L namanya untuk melengkapi diskusi kita tadi. Nah, yang itu kita yang kelola karena emang bukan domainnya pemerintah daerah, walaupun itu berlokasi di daerah mereka. Jadi kalau misalkan kayak pertambangan atau perikanan itu domain dari pemerintah pusat untuk PBB-nya. Jadi kita tadi udah masuk ke PPH, PPN, kemudian PBB, P5L tadi, sama Bea Matrai. Nah, Bea Matrai ya. Nah, kemudian PKLL, pajak tidak langsung lainnya, seperti itu. Itulah yang dikelola pemerintah pusat. Pemerintah daerah, PBB tadi di luar P5L dalam artian PBB perkotaan dan pedesaan. Kemudian macam-macam tuh teman-teman ya. Itu ada misalkan ya pajak reklame, pajak istilahnya burung ini loh. Burung walet. Burung Sarang burung walet, walet. pajak penerangan, kemudian pajak air tanah tadi, kemudian ada pajak galian C, pajak hotel, pajak restoran, hiburan, kemudian hiburan aja ya baby dipajakin ya. Satu goyang 1.000. Iya, ada bermacam-macam untuk pajak daerah itu. Nah, tadi kalau misalkan itu kayaknya relevannya ke ini ya, ke pemerintah kota ya, untuk yang pajak yang tidak tertagih tadi. Itu istilahnya kalau di kita bad debt itu namanya. Jadi piutang tak tertagih namanya ya. Nah, kalau piutang tak tertagih itu kalau di kita harus dibuktikan dengan dokumen. Kalau di kantor pajak itu misalkan piutang tak tertagih itu misalkan kayak koperasi minjemin uang ke nasabahnya. Nah, rupanya nasabahnya ini nggak balikin pinjamannya, ya kan? Nah, itu dicatat sebagai piutang tak tertagih. Misalkan orangnya meninggal atau orangnya lari, nah itu masuk ke piutang tak tertagih gitu ya. Nah, tapi itu harus dikonfirmasikan dulu, nanti kita bisa mengeluarkannya di bagian dicatatkan sebagai rugi di tahun berjalan gitu ya, bisa di-expense-kan itu nanti yang piutang tak tertagih. Baik Bapak. Selanjutnya Pak, faktor apa saja nih Pak yang menjadi penghambat dalam penerapan sistem mungkin di DJP ini Pak? Faktor yang menjadi penghambatnya tadi itu sikap mental moral. Jadi kalau teman-teman saya lupa karena siapa itu menjadi literasi perpajakan awal itu moral tax namanya. Nah, moral tax itu nanti menjadi istilahnya kajian utama untuk yang sifatnya self assessment. Jadi istilahnya itu sikap mental dari si wajib pajak tadi untuk bisa secara comply declare berapa sih penghasilannya dia gitu ya. Nah, kemudian juga kita bisa melihat di sana tingkat kepatuhannya dia itu tadi terkait nanti dengan beberapa faktor. Ada beberapa faktor di sana, misalkan kemampuan otoritas pajaknya tadi, kemudian juga ketersediaan data itu menjadi hal yang sangat penting. Kalau misalkan Direktorat Jenderal Pajak dibanjiri dengan data dalam jumlah banyak, kita tentu akan lebih gampang untuk mengenali berapa sih kewajiban perpajakannya, dan itu sekarang udah diinisiasi di Perpu 1 tahun 2020 atau 2019 itu terkait dengan keterbukaan data. Jadi semua instansi, semua lembaga, semua asosiasi dan pihak lain wajib untuk melaporkan atau menyerahkan data ke Direktorat Jenderal Pajak. Nah,
Itu menjadi tantangan. Kalau tadi permasalahannya apa? Itu menjadi tantangan. Kalau kita dibanjirin dengan data, itu nggak ada yang bakal ngumpet. Nah, ya kan? Kita dibanjiri dengan data kendaraan bermotor, kita tahu asetnya. Jadi cara berpikirnya nanti dia punya aset, dari mana penghasilan untuk create aset tadi? Logikanya gitu kan? Nah, kalau dia punya rumah, bagaimana cara dia nanti untuk create income dalam membiayai asetnya dia gitu. Logiknya kayak gitu. Gitu ya. Jadi yang menghambat self assessment system ini sebenarnya tentang Kesadarannya, sikap moralnya tadi. Baik. Sikap moralnya tadi. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih banyak Bapak Tio. Siap. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, selesai juga wawancara kali ini. Terima kasih banyak kepada Pak Trio karena sudah membantu kami dalam observasi kali ini. Buat yang pengen follow bapaknya ada di @trionofriyadi. Dan jangan lupa juga follow IG Pajak Sumbar Jambi untuk mendapat updatean seputar perpajakan.